Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, untuk hamba-hamba Allah dimanapun ah, saat ini berada, semoga kita semua diberikan hidayah, diberikan kekuatan iman, diberikan kecerdasan untuk berpikir. Untuk kali ini YouTube saya akan membahas mengenai para saudara-saudara saya atau para pendakwah saya atau ustadz saya, tapi saya tidak menyebut satu persatu. Masalah kafir mengkafirkan, masalah saling salah menyalahkan. Tapi sebelumnya dulu, saudara-saudaraku, tentunya kita tidak lepas dari channel ini. Channel ini adalah namanya channel Abah Soler. Oke, saya lanjut. Masalah kafir mengkafirkan. Untuk semua para ustadz-ustadz saya yang saya cintai. Kenapa saya mengatakan ustadz-ustadz saya yang saya cintai? Karena setiap dakwah atau ada pengajian di media ini, saya selalu tekun dan menonton para dakwahnya, entah ustadz siapapun itu, saya tidak membedakan. Cuman maksud tujuan saya pada kali ini, saya ingin membahas atau merasakan hal yang tidak enak di saat saya mendengarkan atau menonton para dakwah para ustadz saya ini, mengenai kafir mengkafirkan. Yang saya bingungkan, para ustadz saya semua, kok bisanya para ustadz, maaf, tapi saya tidak menunjuk siapapun di sini, kok bisanya saling kafir mengkafirkan? Yang saya permasalahkan di sini, ajaran kafir mengkafirkan itu dari mana gitu. Memang sih masalah hukum kafir ada, tapi masalah kafir mengkafirkan saya rasa tidak ada. Dan di sini kita rata-rata mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, berikrar kita adalah umat Nabi Muhammad, berikrar kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Tapi nyatanya yang saya lihat, maaf, kita terlalu gampang kafir mengkafirkan sesama Islam kita. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan saling tuding atau saling kafir mengkafirkan. Itu tentang ajaran Nabi Muhammad. Padahal kita ini mengaku pengikut Nabi Muhammad, tetapi kok kenapa berbeda di lapangan yang saya lihat, yang saya survei? Kenapa sangat berbenturan yang saya lihat itu? Nabi Muhammad mengajarkan
tentang damainya Islam ini, tentang indahnya Islam itu. Coba kita renungkan tentang ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dihina, kalau dicaci maki, juga kalau diludahin, pernah diludahi kalau tidak salah. Bahkan lebih-lebih dari itu, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah membalas, mengkafir-kafirkan orang, atau mendoakan orang supaya tidak selamat. Tidak pernah mendoakan itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu berbuat baik terhadap siapapun. Itu ajaran Nabi Muhammad. Kenapa yang mengaku diri kita umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, kok terlalu gampang kita mengkafir-kafirkan orang? Maaf. Dan yang kedua, masalah yang dikafirkan juga mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Tapi kok tidak ada rasa sabar, atau istilahnya tidak memperlihatkan sifat tidak membalas terhadap orang yang mengatakan dia itu kafir. Kenapa sih kita selalu saling balas-membalas? Katanya kita umat Nabi Muhammad. Mari kita contoh Nabi Muhammad. Cuman yang saya khawatirkan, bila terjadi, maaf, kebiasaan umat ini, maaf, bila guru berbenturan dengan guru yang lain, pengikutnya atau murid-muridnya ikut berbenturan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana caranya masyarakat bisa adem, bisa santai, tenang menyaksikan dakwahnya para ustadz-ustadz kita ini, supaya kita berkonsentrasi dan kita ilmu-ilmunya itu kita bisa kita ambil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat itu. Kalau menurut saya sih yang bodoh ini, janganlah kita saling kafir mengkafirkan, apalagi sesama Islam kita. Dan juga saya sih tidak menyalahkan lagi orang yang dikafirkan, berkesempatan sebenarnya menjadi peluang untuk menunjukkan sifat sabarnya terhadap masyarakat. Dia tidak akan pernah merespon apapun katanya orang yang mengkafirkan. Dia akan berdiam, artinya tidak merespon. Kesempatan dia itu bersabar terhadap dirinya dan memperlihatkan sabar terhadap masyarakat ini. Cuman itu dari saya yang bodoh ini. Siapa tahu sih bisa diambil masukan ini itu. Oke lah, para ustadz-ustadz saya yang lagi kafir mengkafirkan, tolong jangan terlalu kafir mengkafirkan, jangan terlalu cepat memponis. Kalau menurut, maaf, diri saya, kalau menurut keyakinan saya atau akal saya,
Kalau saya mengkafir-kafirkan orang, sebenarnya yang kafir itulah saya. Kenapa saya mengatakan bahwa saya yang kafir? Karena saya telah mengkafir-kafirkan orang. Berarti di dalam hati saya ada benih-benih merasa tidak kafir, ada benih-benih merasa benar, ada benih-benih merasa suci, yang merasa tidak kafir, yang merasa benar, yang merasa suci itulah sebenarnya sifat-sifat kekafiran pada diri saya gitu. Itulah yang murni sifat kafir pada diri kita. Tapi maaf, bukan sih saya menggurui. Ini koreksi bagi diri saya sendiri. Saya tidak menunjuk pada siapapun. Oke lah, para ustadz-ustadz saya, mari kita tunjukkan dakwah-dakwah para ustadz yang bermotif, yang membuat masyarakat menjadi lebih cerdas, yang tidak bingung, yang tidak istilahnya pemikirannya terganggu dengan ceramah-ceramahnya seperti itu. Sebab pada dasarnya saya mengangkat bicara ini karena saya merasa bingung. Masalah kafir mengkafirkan itu saya merasa kebingungan. Kok bisanya ustadz-ustadz saya ini saling kafir mengkafirkan gitu. Itu yang buat saya bingung. Saya berpikir mana yang salah, mana yang benar. Bukan sih saya melihat mana yang salah, yang mana yang benar. Cuman mana yang saya ikutin itu menjadi pemikiran saya gitu. Jadi saya ini agak kebingungan untuk menggali ilmunya ini. Para ustadz-ustadz saya ini, mohon tolong para ustadz-ustadz saya, mari tunjukkan Islam ini indah, Islam ini damai. Dan mari kita, apa yang kita ikrarkan, bahwa kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad, dan kita sudah mengakui Nabi Muhammad itu Nabi kita. Bagaimana caranya kita itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, supaya kita tidak menjadi pembangkang Nabi Muhammad. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat video saya ini. Semoga juga tidak ada yang tersinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa, channel saya ini adalah namanya channel Abah Soler. Oke, untuk ustadz-ustadz saya yang gagah-gagah semua, lanjut terus dakwahnya, terus maju terus. Saya siap mengambil ilmunya, saya siap mendengarkannya. Saya adalah orang yang selalu berguru terhadap ustadz-ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.